لا. Oh, ya. هيا بسم الله اقرأوا ايش يقول في الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد في كتاب وصايا النافعة إلى أن قال رضي الله عنكم: وأوصيك بالمحافظة والمواظبة على قراءة النبذة الصالحة من أذكار الصباح والمساء، واطلب ذلك من الكتب المصنفة فيه كالأذكار النووية، وهي أجدارها بتمسي هذا المطلوب، فإن اتسع عليك الباب فتخير من جملته ما كان أصح والأفضل وأجمع. خاتمة الوصية. وتشتمل على آياتين كريمتين من الكتاب المنزل، وحديثين جامعين من سنة النبي المرسل، وعدة آثار تسند إلى السلف الصالح وتروى عنهم وتنقل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والغضب، وقصد في الغنى والفقر. وثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيوة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفع به وحين الاستخلاف: اتق الله يا عمر إذا وليت على الناس، واعلم أن الله أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم باطل في الدنيا. نعم. لا إله إلا الله محمد Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diwasiatkan di sini oleh Imam Al-Haddad untuk menjaga, merutinkan membaca zikir sabah wal masa, melazimkan zikir sabah wal masa, zikir pagi dan zikir sore. Sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, zikir sabah wa zikir masa. Sebagaimana juga menjaga 4 waktu yang mulia, yang mana orang yang udah menghabiskan hidupnya dalam hal yang tidak baik, menghambur-hamburkan umurnya dalam hal yang sia-sia, dia bisa, ente mau balik, mau ngejar ketertinggalan di sisa umur, oke, bisa. Bagaimana caranya? Jaga 4 waktu. Sebelum subuh, walaupun beberapa saat, untuk beberapa rakaat istighfar dan munajat. Sehabis subuh sampai isyraq untuk zikir dan tasbih dan amalan dimakmurkan, amalan akhirat. Kemudian juga sebelum maghrib sampai tenggelam matahari. Kemudian juga ma bainal maghribi wal isya al-kunuz, kullul kunuz fi ihya ma bainal maghrib wal isya. Barang siapa yang memakmurkan 4 waktu ini, dia bisa mengejar ketertinggalan dia. Bayangin 6 rakaat antara maghrib dan isya enggak diselingi dengan omongan duniawi, itu sama seperti ibadat 12 tahun.
12 tahun. Orang capek-capek 12 tahun, nanti cuma 6 rakaat doang mengejar tuh yang 12 tahun. Sebelum subuh rakaatan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir, kata Rasulullah. 2 rakaat di tengah malam, harta karun surga. Ente yang barang yang ente taruh di etalase sama yang ente simpen di lemari besi, sama atau lain? Pedagang jualan permata, emas, berlian, ada yang ditaruh di etalase di kaca gitu pinggiran, ada lagi yang disimpan di lemari besi baik-baik. Nah, yang mahal yang mana? Yang di lemari besi. Nah, itu harta karun surga, dipendem di surga. Ya salam. 2 rakaat fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam itu harta karun surga. Terus bayangin aja, sholal fajr fi jamaah, jalasa fi musalla, yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, thumma yusalli rak'atain, falahu ajr hajjah wa umrah tamatain. Yang sholat subuh berjamaah, duduk di musallanya zikir sampai terbit matahari, terus dia sholat sunnah 2 rakaat, pulang dapat pahala haji dan umrah, sempurna. Orang haji belum tentu setahun sekali, ente pahalanya bisa dapetin tiap hari, tiap pagi matahari baru terbit, ente udah dapat pahala haji dan umrah, sempurna. Orang aja belum nyampe kantor, orang masih belum nyampe kantor, ente udah dapat haji dan umrah. Ya Allah. Makanya tuh baca tuh dari amalan zikir sabah wal masa. Cari di kitab yang berkenaan tentang itu semua. Di mana? Seperti Kitabul Azkar oleh Imam An-Nawawi. Itu as-salaf mengatakan man magaral azkar falaysa bidzakar. Yang kagak baca kitab al-azkar enggak jantan, enggak maco. Kalau dia enggak baca kitab al-azkar, baca kitab al-azkar. Begitu. Kitab al-azkar. Dibilang oleh orang dulu ba'id-dar washtaril azkar. Jual rumah demi membeli kitab al-azkar. Kalau perlu nanti jual rumah buat beli kitab al-azkar. Nah, kapan baca kitab al-azkar? Besok. Lusa kan sama Ustaz Ruhdin kitab al-azkar, baca, amalin, praktekin. Di situ diajarin macam-macam zikir, macam-macam amalan. Itu berharga banget. Bayangin, jual rumah cuma demi beli kitab al-azkar. Buat apa kitab al-azkar? Buat dipajang? Kagak. Buat dibaca, dipelajarin dan diamalkan. Rugi, mahal banget lah. Nggak rugi, untung. Kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi itu udah paling enak deh, ringkes, padat, mencakup segala-galanya. Fa in ittasa 'alaika al-bab fatakhayyar min jumlatihi ma kana asah wa afdal wa ajma. Tapi hatta di azkar juga terkadang tuh terlalu banyak zikirnya. Ya udah, ente pilih yang paling sah, yang paling afdal, yang paling bisa menggabungkan segala-galanya. Enak kan? Terus Habib Abdullah Haddad akhirnya dia padukan dari kitab al-azkar, udah azkarus sabah wal masa, wirdul latif, dibikinin nama Imam al-Haddad. Dulu tuh ada beliau juga bikin namanya wirdul kabir, al-wirdul kabir. Min Syiban yang membaca wirdul kabir itu seperti Al-Habib Jailani al-Mashhur, wa terus minhum hatta Al-Habib Zain bin Sumaid juga baca kitab Al-Wirdul Kabir. Al-Wirdul Kabir lil Imam Al-Haddad Al-Habib Zain bin Sumaid di hari-hari tertentu. Itu Wirdul Kabir kalau mau dibaca lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Bayangin, pagi 1 jam setengah, sore 1 jam setengah. Tapi emang lezat
nikmat, memadukan segala-galanya. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisar multazam. Orang sekarang komplain kebanyakan, padahal dia nggak perlu repot-repot nyari, udah disiapin di atas nampan, masih teriak kebanyakan, dibikinin nama Imamul Haddad, namanya Al-Wirdul Latif. Wirid yang ringkas lagi, latif. Wirdul Latif tahu berapa lama? Wirdul Latif ya 10 menit paling. Kalau nggak kelar 5 menit ya 10 menit lah. Al-Wirdul Latif ringkas, simple, mudah. Azkarus sabah wal masa. Terus ada lagi dibikinin nama Imamul Haddad ratib syahir. Itu ratib dibaca dulu di masa hidupnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ratibul Haddad dibaca di Haramain Syarifain, dibaca beramai-ramai di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Haram. Di masanya Imam Al-Haddad dibaca di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Haram. Itu ratib. Ente nggak mau baca ratib yang benar. Terus sudah gitu, dalam Ratibul Haddad kata Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, saya tuh nggak tinggal Ratibul Haddad. Kalau dia baca ratib, hati tenang, nggak was-was, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kesedihan, nggak ada kerisauan, tenang, nggak ada gundah, nggak ada gelisah, asyik, damai, tentram hati, nggak ada yang saya takutin kalau udah baca ratib. Kalau belum baca ratib, ada aja gelisah, takut, khawatir. Tapi begitu saya udah mulai baca ratib, khalas, damai, tenang, yakin nggak bakalan terjadi apa-apa. Dia bilang ampe, kata Habib Ali bin Syahab, malam hari Senin, malam Selasa, itu malam Maulid di Masjid Surur. Padahal di Masjid Surur kita baca maulid, baca syama'ilun Nabi, ceramah, orang ngumpul, nasihat, tapi hati tetap pulang dari situ, hati masih gundah, ada yang kurang. Kenapa? Belum baca ratib. Saya baca di jalan, begitu selesai baca ratib, baru hati plong, enak, senang. Tuh, Ratibul Haddad. Apalagi kalau ente baca juga Ratibul Attas, lengkap udah. Ya salam. Baca. Walhasil amalan bukan banyaknya, tapi rutinnya. Kita rutinin itu semua. Ratib kalau ente baca ya paling nggak kelar 5 menit, 7 menit dah. Nggak kelar 7 menit, 10 menit. Begitu. Tuh dia. Mudah-mudahan kita bisa ngerasain manisnya zikir. Orang kalau udah ngerasain manisnya zikir, dia yang nagih, kagak pakai disuruh. Itu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib wa ba'du salaf ka Ahmad bin Hasan wa Hasan bin Saleh. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib itu malam dia bangun tahajud. Dari jam berapa? Mungkin dari jam 2 malam dia udah bangun. Gitu. Kopinya udah dibakar, udah siap, ditumbuk. Sambil numbuk kopi tuh, sambil dia masak kopi, mulut nggak berhenti baca Yasin. Dia baca Yasin, begitu baca Yasin 3 kali. Udah kelar baca Yasin 3 kali, kopi udah matang, begitu dia minum beberapa cangkir, begitu sambil baca Yasin tuh udah 3 kali baca Yasin, langsung dimulai deh sholat tahajudnya. Wah kagak asyik kan orang dulu. Ini kagak, sambil masak potong bebek angsa, masak di kuali. Jangan begitu. Sambil nyapu nyanyi, sambil masak nyanyi. Mestinya kan zikir, baca Yasin. Ini ente jalan begitu dari kamar menuju musola, berapa banyak zikir yang bisa kita kelarin, yang bisa kita baca. Ditanya begitu, nenek masak nasi berapa menit? Begitu, berapa menit? 30 menit? 1 jam? Berapa menit? Bilang nggak tahu, nggak ngitungin menit. Lah habis tahunya bagaimana? Kalau udah kelar baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, berarti nasinya udah matang.
Jadi ngitungnya bukan pakai jam, bukan pakai menit, ngitungnya pakai al-ikhlas. Ada lagi yang ngitungnya baca pakai zikir. Begitu. Gitu. Gimana kagak berkah waktunya mereka? Ada sekali wahid minal habaib, dia salat maghrib apa isya lah, alhasil kelar dia salat begitu, bilang sama temannya, ini hari imam panjang banget. Panjang gimana? Ya salatnya sih biasa, cuma tuh jeda antara Fatihah ke surat kan tuh biasanya ada jeda dengan kadar baca suratul Fatihah. Paling jedanya itu cuma 10 detik biasanya. Cuma kali ini jedanya dia panjang banget. Ya, kok biasa aja sih? Anda bilang, apaan biasa aja? Anda selama jeda itu baca surat Al-Ikhlas berkali-kali, dia masih belum kelar. Sampai Anda baca Al-Ikhlas tuh sekitar 20.000 atau 30.000 kali, baru mulai surat. Lama banget. Dia bilang lah, nggak ada yang lama, lu aja waktunya berkah. Waktunya berkah. Satu orang bilang ke mana nih, Al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Makhdhar, Habib Mustafa Al-Hasil, Ahmad bin Muhammad al-Makhdhar, Habib Mustafa al-Makhdhar, dia baca Quran, ziarah Nabi Allah Hud, baca Yasin. Ini duduk sebelahnya Habib. Tatkala lagi duduk sebelah Habib, dia dengerin Al-Habib hala baca Yasin kayak orang-orang. Cuma nih Habib bacanya cepat, udah selesai, mulai lagi Yasin. Lah, orang baru mulai dia udah kelar Yasin. Diulang lagi 2 kali, atau ulang lagi 3 kali. Hingga tuh orang cuma dengerin doang. Apa namanya? Ngitungin 1, 2, 3 Yasin. Orang masih belum kelar Yasin. Sampai dihitung, begitu orang selesai Yasin dihitung 17 kali dia kelar Yasin. Nang, ya Habib, ente tadi ane hitungin, ane nguping sampai ane nggak baca Yasin. Ane nguping ente baca Yasin 17 kali. Di mana orang baca Yasin sempet cuma 1 kali rame-rame, ente kebut ente kelar Yasin 17 kali. Udah diem aja, jangan cerita ke siapa-siapa. Nang ya khair, ane diem nggak cerita ke siapa-siapa, cuma ane minta satu, minta apa? Pahala Yasin ente 1 kali buat ane. Ya deal, ya udah deal, tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Hakada. Masya Allah, waktunya berkah. Nah kita gimana waktu kita mau berkah? Dihabisinnya buat ngerumpi, dihabisinnya buat maksiat, dihabisinnya buat apa namanya, main handphone, dihabisinnya buat apa namanya, buat nonton TV. Hakada, makanya nggak berkah. Orang dulu kok bisa di malam wiridnya baca salat tahajud 1000 rakaat. Nggak mungkin nggak bisa. Ente sekarang coba rutinin witir 11 rakaat. Kalau ente udah ngerti yang namanya witir 11 rakaat, baru ente ngerti gimana kenapa orang dulu bisa salat sampai 1000 rakaat. Jangan heran. Itu dia. Tiap zaman ada aulia yang sholat 1000 rakaat tiap malam. Ada tiap zaman. Cuma kan kita begitu, mata kelelawar, nggak bisa ngelihat wali besar, nggak bisa ngelihat matahari kesilauan. Mulailah dari yang simple, dari yang wirid yang simple, yang sedikit ini, ntar juga lama-lama jadi banyak. Sebab yang namanya ketaatan itu saling nularin, saling tarik menarik satu sama lain. Ini hari ketaatan 1, tau-tau ya udah baca Urdul Latif udah kelar, sebentaran, waktu masih banyak. Kemarin kita baca Urdul Latif perlu waktu 15 menit, sekarang baru 5 menit udah selesai, sisa 10 menit. Ngapain dong? Udah deh, ulang lagi baca apa? Baca wirid, baca ini. Begitu. Berkah jadi waktunya. Diisi mulai dari yang sedikit. Sebab tuh ketaatan saling nularin. Tentuin misalkan ane mau baca Quran
setengah jam tadinya paling ente cuma dapat 1 juz, entar tahu-tahu setengah jam ente dapat 1,5 juz, tahu-tahu ente dapat dalam setengah jam 2 juz. Seiring waktu dalam setengah jam ente bisa baca 3 juz Al-Quran. Subhanallah, kagak berasa. Ketaatan tuh saling tarik menarik satu sama lain. Udah deh, ana mau baca Wirdul Latif, tapi yang pagi dulu ana baca. Ya khair, dia udah pagi. Tahu-tahu ntar enak ya, ternyata sore ini ada waktu lenggang, baca dikit. Jadi dia baca pagi sore, rutinin. Ketaatan. Begitu juga istighfar, begitu juga yasin, begitu juga amal ibadat, sedikit demi sedikit yang kira-kira bisa kita rutinkan nanti setiap hari. Awalnya kasih target amalan yang nggak boleh saya tinggal apaan, rutin, patenin itu. Udah gitu, setelah itu kita rutinkan sekian lama, kalau lagi semangat kita tambahin. Kalau misalkan lagi males, jangan kita kurangin dari target kita. Ntar lama-lama yang tambahan yang sifatnya nggak permanen, wah kayaknya udah bisa keterusan nih, kita lanjutin, ya patenin itu. Dan begitu seterusnya, ditambah sedikit demi sedikit. Yang tadi berat, lama-lama jadi lezat. Itu Junaid bilang, saya kabatu nafsi ala qiyamul lail 20 sanah wa tana'amtu bihi 20 sanah ukhra. Saya merasakan pahitnya tahajud qiyamul lail selama 20 tahun, dan saya menikmati kelezatan tahajud setelah 20 tahun merasakan pahitnya, baru saya nikmatin kelezatannya. Sampai sekarang ya udah 20 tahun lebih, katanya beliau begitu. Nggak kayak kita, udah tahajud 3 hari kok belum jadi wali, udah seminggu tahajud kok belum jadi wali. Pale lu menyan. Ini Junaid 20 tahun baru berasa manis. Khuliqal insanu min ajal. Jangan terburu-buru. Lu kira mie instan langsung jadi? Kemudian nih di khatimah dari wasiah ini disebutkan ucapan firman Allah Ta'ala, kemudian juga hadisnya Rasulullah, dan juga ucapan para salafus salih. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Lihat, perhatikan begitu apa yang kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat. Takwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Terus Rasulullah bilang di dalam hadis, sarafun munjiat, ada 3 hal yang bisa nyelamatin. Apa yang bisa nyelamatin? Khasyatullah fil ghaibi wasyahadah, takut kepada Allah fil ghaib wasyahadah, di dunia saat nggak ada yang lihat, nggak ada yang menyaksikan, tetap dia takut kepada Allah. Kan kita kadang takwanya kalau dilihat orang doang, khusyuknya kalau dilihat orang, kalau nggak ada yang lihat kayak burung perkutut sholatnya. Karena jadikan kita khasyah, takut kepada Allah. Mau dilihat orang kagak dilihat orang, selalu berasa dilihat Allah, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyatullah fil ghaibi wasyahadah. Kalimatul adl fil ridha wal ghadab, kalimat yang adil, mau lagi ridha, lagi senang, ataupun lagi marah, lagi senang ataupun lagi marah. Ini enggak, kalau lagi senang muji, wah ente baik, ente masya Allah, ente hebat, ente wali, ente ini. Begitu dia marah, ente setan, ente pajajaran, begitu ente edan, segala-galanya. Nah, kalimatul adl, adil, ya,
ketika berucap enggak dipengaruhi oleh emosi. Mau lagi senang enggak lebay dalam memuji, lagi marah enggak lebay di dalam berucap hingga keluar makian dan cacian. Ini yang nyelamatin kita. Ini yang nyelamatin kita. Kalau mau selamat begitu. Jangan kalau udah marah sama orang, wah, dia bikin aneh marah, dia munafik, dia sesat, dia di neraka, dia kafir, dia ini itu segala macam. La ilaha illallah. Kalau dia marah, udah deh. Segala-galanya disalahkan kalau udah marah. Kalau udah cinta sama orang, dipuji sampai lebih dari yang dia berhak. Ente masya Allah, perut ente isinya bukan kotoran, perutnya isinya emas. Gila, templokin di mukanya kalau emas. Kelebihan mujinya. Kalimatul adl, mau lagi marah ataupun lagi senang. Takut kepada Allah fil ghaibi wasyahadah, di depan orang ataupun enggak di depan orang. Adil, kalimat yang adil. Ketika dia lagi senang, lagi ridha ataupun lagi murka, lagi marah, tetap mengucapkan yang hak. Ucapan yang hak enggak dipengaruhi oleh emosi. Ente enggak takut kalau mengorbankan yang hak, mengorbankan keadilan begitu. Kalau udah marah, kalap, mengorbankan yang hak, udah enggak adil, terus meletup-letup, apa enggak takut besok dia menghadapi murkanya Allah Ta'ala? Maka dibilang tuh, kalau ente marah, ingat marahnya Allah, murkanya Allah. Nanti kalau ngadepin murka Allah bagaimana? Pengen maafnya Allah kan? Ya udah. Ada satu orang minta nasihat sama Nabi Muhammad. Nabi bilang, la taghdab, jangan marah. Minta lagi nasihat lagi, ausini ya Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Nyamperin lagi, ausini ya Rasulullah, la taghdab, ama tafqah, la taghdab. Ngerti gak dibilangin jangan marah? Orang kalau marah, hendaknya dia itu kalau lagi berdiri dia duduk, lagi duduk marah dalam keadaan duduk dia baring, jadi reda. Jangan marah malah dia berdiri, malah mencak-mencak. Ada satu orang marah-marah, kelihatan nama Nabi Muhammad. Nabi bilang, inilah arif kalimah, law galaha yahda' ghadabuh. Saya tahu kalimat, kalau ni orang ngucapin kalimat tersebut, marahnya akan hilang dari hati. Begitu. Apa ya Rasulullah kalimat yang diucapin biar marahnya hilang dari hati? Bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu orang dengar begitu, suruh ngucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, emang lagi marah. Orang kalau udah marah, hatta Nabi nggak dianggap. Udah gelap mata. Dia lagi marah dibilang begitu, Abi junun, emangnya saya gila suruh ngomong begitu? Nggak mau ngucap, ya tetap aja marah. Coba dengar kata, iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi enggak, emang marah dipiara, pengen marah dipiara, kambing piara, ayam dipiara, begitu. Jangan nufus dipiara, jangan syaitan dipiara, jangan amarah yang dipiara. Nabi ngajarin orang ketika marah hendaknya dia ambil wudu, begitu salat 2 rakaat reda tuh amarahnya. Amarah tuh bagaikan api, air wudu bagaikan air yang memadamkan api tersebut. Nabi tuh udah kasih kiat-kiatnya, cara-caranya untuk ngelawan, meredam nufus kita.
gitu. Cuma ketika kita diajukan kepada pilihan tersebut, enggak, ntar biar gue mau lampiasin dulu. Emang udah dibilang fahadainahu najdain, kita kasih dua pilihan jalan. Ya, satu ngelampiasin nafsu, satu lagi ngelawan sama nafsu, bertentangan sama nafsu. Tapi orang selalu kalah. Makanya an-nafs hada asyad min sab'ina syaitan. Nafsu lebih berat kita hadapi, lebih dari berat daripada 70 syaitan. Kalahin nafsu. Begitu bilang, ya Allah, ana kalahin nafsu ana buat Allah. Buat Allah. Ya Rabb. Tuh. Orang kalau lagi marah jangan ngomong, diem mendingan. Ya, kalau lagi marah jangan ngomong berdasarkan marah. Makanya kan tuh diajarin tuh mufti kalau dia berfatwa, jangan berfatwa dalam keadaan lagi senang atau berfatwa dalam keadaan lagi sedih, lagi marah. Ntar fatwanya dia dipengaruhi oleh emosi kesenangan atau kesedihan, sehingga tidak adil, ya, nggak seimbang di dalam menyampaikan fatwa tersebut. Gabi ketika dia memutuskan hukum juga begitu, putusan hukumnya. Ketika dia lagi senang, dia putuskan hukumnya atas dasar kesenangan tersebut. Ya udah, cincai, udah maafin. Ketika dia lagi sedih, matain dahan pohon, patahin tangannya. Dia lagi marah, semuanya kena, disemprot. Tuh, kalimatul adl fi ridha wal ghadab, wal qasdu fil ghina wal faqr. Al qasdu sederhana, lagi kaya atau lagi miskin, tapi dia hidupnya tetap sederhana, bersahaja, enggak berlebihan. Jangan berlebihan. Sederhana, bersahaja. Al-qasda tablughu, itu iktisad, sederhana, ambil jalan tengah moderat, jangan berlebihan di dalam berpakaian, di dalam makan, di dalam kehidupan. Tuh. Mau lagi kaya jangan berlebihan, lagi susah atau lagi senang jangan dia berlebihan. Al-qasdu fil ghina wal faqr. Khasyatullah fil ghaibi wasyahadah. Mau selamat, khasyatullah fil ghaibi wasyahadah. Kalimatul adl fi ridha wal ghadab, wal qasdu fil ghina'i wal faqr. Wa thalathun muhlikat. Ada 3 hal yang bisa bikin hancur. Ada 3 hal yang bisa bikin binasa. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ini semuanya balik-baliknya ke nufus yang bikin hancur. Syuhun muta', pelit, kikir, udah gitu diturutin. Kita semua punya sifat pelit. Kita semua punya sifat pelit, punya tabiat pelit, punya bawaan kikir. Tapi kepelitan kita, kikir kita jangan diturutin. Lawan, jangan diturutin. Tuh satu. Terus yang kedua lagi, hawan muttaba'. Orang tuh kalau udah ngikutin sifat pelitnya dia, hancur, binasa. Jangan diturutin sifat pelit. Begitu juga kita semuanya punya hawa. Gua pengen gini, gua pengen gitu. Tapi nggak semua hawa keinginan kita harus kita turuti. Ukur dengan kacamata syariat yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak melanggar adab, tidak melanggar sunnah. Ayo, boleh, nggak apa-apa untuk kita turutin. Tapi kalau seandainya hawanya kita bertentangan dengan apa yang diinginkan Rasulullah, jangan kita turutin. Makanya itu mukmin yang sempurna, keinginan dia tuh udah pasti sesuai dengan yang diinginkan Nabi Muhammad.
Tapi yang kayak kita yang belum sempurna, enggak semua keinginan kita sesuai dengan ajaran Nabi. Tapi walaupun keinginan kita, kemauan kita enggak sesuai ajaran Nabi Muhammad, ya, itu kita bisa perbaiki itu. Tapi yang fatal, yang berbahaya, udah tahu keinginan kita enggak sesuai syariat, enggak sesuai sunnahnya Nabi, diturutin. Yang parah tuh kalau diturutin, iya, anak masih punya hawa, maunya maksiat, maunya melanggar, maunya bertentangan dengan syariat. Yang saya mau semuanya bertentangan sama syariat. Mau doang kan, baru kemauan, jangan diturutin. Tapi kalau tuh kemauan diturutin, nah itu yang bikin muhlikat. Paling tidak kita punya hawa yang sempurna, hawa kita ikut oleh yang diinginkan Nabi Muhammad. Udah, sehingga dia nggak berkeinginan kecuali keinginan dia semuanya sesuai syariat. Hadzal kamil mukmin, yang sebenarnya la yu'minu abdun hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang hamba mukmin sejati, tidaklah seorang menjadi mukmin sejati hingga kemauan dia sesuai, searah dengan ajaran Nabi Muhammad. Tapi kita ini kurang, kemauan kita, hawa kita belum sesuai dengan arahan Nabi. Nah, kalau kita udah tahu diri begitu, berarti hawa yang nggak sesuai dengan keinginan Nabi jangan diturutin. Itu penyakit, mesti kita obatin. Tapi untuk saat ini sekarang jangan diturutin itu hawa. Kalau kita udah nurutin hawa, kemauan, keinginan, tanpa kita pilih sesuai atau nggak sesuai, celaka, hancur, binasa. Tuh. Tahu nggak kenapa disebut hawa? Kenapa disebut hawa? Li'annahu yahwi bisahibihi ilan nar. Disebut hawa sebab ngejerumusin pengikutnya ke dalam api neraka, menyeret, menjatuhkan pengikutnya ke dalam neraka. Maka disebut hawa. Hawa muttaba, kalau diikutin nyeret kita ke neraka. Jangan diikutin. Anda punya hawa, oke, ente berobat. Begitu Anda punya hawa, hawanya buruk, jangan diikutin. Itu hawa. Makanya dibilang kita punya hawa wajar, tapi ketika kita ngikutin hawa kita, keinginan kita, hawa itu artinya keinginan, ketika kita ikuti hawa kita tanpa kita teliti, tanpa kita saring, itu jadinya kurang ajar, biadab itu namanya. Punya hawa wajar. Itu Allah Ta'ala kan bilang di dalam Al-Quran, fa'amma man khafa magama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut kepada Allah, mencegah nafsu dari apa yang dia inginkan. Artinya apa? Dia punya nufus, dia punya hawa, bukan nggak punya, tapi dia tahu bagaimana menyikapi hawa nafsu, keinginan nafsu. Bagaimana menyikapinya? Nahan nafsa, mencegah nafsu dari keinginannya, ditahan, gitu. Mencegah nafsu, melarang nafsu dari keinginan dia. Sono, nggak dikasih. Tuh, nggak disebut mereka orang-orang yang mulia itu nggak punya hawa sama sekali. Enggak. Allah tahu ente manusia emang punya hawa sebagai ujiannya kita. Tapi bagaimana kita sikapin tuh hawa? Amma man khafa maqama rabbih, nahan nafsa 'anil hawa, mencegah nafsu, melarang nafsu dari keinginannya dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Tahu tughyan, dia biarkan nafsunya liar, ngikutin hawanya semaunya, khalas jadi tagha. Nafsu itu macam-macam, nufus.
nafas manusia ada nafas namanya nafas Fir'auniyah. Tahu nafas Fir'auniyah? Tipe nafsu Fir'aun. Fir'aun tuh jadi begitu, dia punya apa namanya tipe nafsu sendiri. Yang punya tipe nafsu kayak begitu banyak. Kita nih juga ada punya tipe nafsu Fir'auniyah. Kif ya, kalau kita dikasih seperti apa yang Allah Ta'ala kasih kepada Fir'aun, mungkin takutnya bisa-bisa kita ngomong seperti yang diomongin Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Cuma kita aja kere, susah, melarat, miskin, nggak punya pengikut. Tapi kalau kita dikasih kekuatan ke Fir'aun, bukan nggak mungkin kita ngomong seperti omongan Fir'aun juga. Hati-hati, nafas Fir'auniyah itu ada, jumawa, belagu, terus apa namanya, kalau dipiara nafsu dari hal yang kecil, entar lama-lama makin parah, tohok, makin dahsyat lagi, sampai udah kayak Fir'aun. Nafas Fir'auniyah. Makanya tuh orang tuh hari kiamat banyak yang dikumpulin sama Fir'aun. Tapi kan nggak kayak Fir'aun, nafsunya kayak nafsu Fir'aun. Syuhun muta' wa hawan muttaba', ngikutin hawa. Sama tuh yang bisa bikin binasa, i'jabul mar'i binafsihi, ketika orang takjub kepada nafsunya sendiri, merasa nafsunya udah bersih, udah hebat, takjub, dia nisbatkan ujub, dia nisbatkan kebaikan kepada dirinya, nafsunya. Nah udah di situ berawal. Sayyidina Yusuf setelah dia dapat daurah di penjara, setelah dididik, setelah ta'lim dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diajarkan ta'wil, diajarkan ilmu, diberikan nubuwah, diberikan hikmah, diberikan segala-galanya. Begitu keluar dari penjara, dia bilang apa? Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu. Dia nggak takjub kepada nafsunya, begitu. Tapi dia bilang juga, saya nggak bilang kalau nafsu saya udah rapi, udah beres, udah mulia. Tetap kita harus waspada dari nafsu kita sendiri. Musuh, tahu siapa musuh kita? Musuh kita ada aduwika, musuhmu yang paling bebuyutan. Musuhmu, musuh apa itu namanya itu? Musuh yang paling apa ya namanya, musuh apa bahasanya, musuh bebuyutan. Udah musuh habis-habisan deh musuh. Musuh kita yang paling memusuhi bukan orang lain, tapi siapa? Nafsuk allati baina jambaik, kata Nabi Muhammad. Musuhmu yang paling memusuhi engkau, yang paling jahat kepada engkau, nafsumu sendiri. Ente ribut, musuh saya adalah presiden, musuh saya negara, musuh saya gubernur, musuh saya wali kota, musuh saya pak polisi, musuh saya adalah hartawan, musuh saya tuh orang sono, orang sini. Musuh kita nafsu kita, itu yang paling bebuyutan. Itu nafsu, musuh kita yang paling jahat, nafsu kita sendiri. Nggak usah cari musuh kemana-mana, musuhin kita punya nafsu, itu yang paling jahat. La ilaha illallah. Terus Nabi bilang di dalam hadis, man khafa adlaj, wa man adlaja balaghal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang takut, adlaj, tahu gafilah, ketika mereka berjalan, gafilah tersebut waktu dia jalan, kalau dia takut penyamun, takut perompak, ya kan dia pengen cepet-cepet nyampe ke tujuan. Kalau pengen cepet-cepet nyampe ke tujuan, hatta malam dikebut jalan,
siang dia jalan, malam juga dia jalan, nggak mau jalan santai. Begitu. Kenapa? Khawatir kejaran penyamun. Begitu. Jadi jalan hatta malam buat istirahat, dia nggak istirahat. Adlaj, jalan malam. Yang takut adlaj, jalan malam, terus jalan giat semangat, tak henti siang dan malam. Terus. Nah, orang kalau udah adlaj, malam juga dia jalan, nggak berhenti-berhenti. Siang malam dia jalan, balaghal manzil, niscaya dia bakal cepat sampai ke tujuan, pasti sampai ke titik finish, ke checkpoint. Begitu. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ini barang yang ditawarkan Allah mahal. Allah nawarin kita barang, tukernya pakai apa? Sama hawa kita, tukernya sama nafsu kita, tukernya sama emosi kita. Lu sembelih, lu tinggal, lu buang semuanya, begitu Anda gantiin nih barang dari Allah Ta'ala. Apa sih barangnya Allah? Apa yang ditawarin Allah? Penawaran Allah al-jannah, surga. Itu yang Allah Ta'ala tawarkan. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Yang Allah Ta'ala tawarkan kepada hambanya adalah surga. Tuh penawaran dari Allah Ta'ala. Yang takut jalan malam, artinya dia taat tanpa henti, siang malam, begitu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, buat mencapai tujuan dia. Begitu bangun malam, tahajud, salat malam, ibadat, munajat, tuh dia sampai baru. Jangan berhenti-berhenti. Siru ilallah urjan wa makasir la tantabiru sihah. Jalan menuju Allah, sama sakitnya kita, sama patah tulangnya kita, sama capeknya kita, jangan nunggu sehat akhirnya batal. Katanya begitu. Ya Allah bitaufiq. Ya gerak ya Miftah. Qala Imam Al-Fakhr Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabih Miftahus Sarair ila an qala fa alayka bi tarkil i'rad anillahi ta'ala fa innahu sababil ghafla ila al-i'rad anillah. Allahumma ij'alna mutma'innina bika ya karim. Qala ba'du sufiyah nafa'allahu bihim. Alayka bil bi tarkil i'rad anillah. Jangan berpaling dari Allah. Katanya hendaknya kamu jangan berpaling dari Allah. Jangan berpaling dari Allah. Lu berpaling dari Allah cuma buat apa? Buat hawa, buat nafas, ya, tasyaffiyan lin nufus, ya, untuk apa namanya, ngobatin nufus, begitu, ngelampiasin nafsu. Jangan cuma gara-gara begitu sampai kita berpaling dari Allah. Janganlah, ojo, jangan. Iyak al-i'rad anillah, jangan berpaling dari Allah sama sekali. Fa innahuma sababil ghaflah illa al-i'rad anillah. Yang bikin orang terjeblos dalam ghaflah, ya, i'rad, berpaling dari Allah. Allahumma ij'alna mutma'innina bika ya karim. Ya Rabb, ya Rabb. Ente mau tumakninah, mau damai. Damai itu di mana? Mau anu mau tenang, anu gundah, gelisah, nggak nyaman. Ente mau nyaman, mau damai, mau tumakninah, mau senang, begitu. Tumakninah tuh billah, bersama Allah. Kalau ente bersama Allah, ente tumakninah, ente damai. Selama ente sama nufus, ente nggak bakal menemukan damai. Mustahil, mimpi, nggak bakal ketemu damai. Selama ente sama nufus, selama ente sama hawa, selama ente sama syaitan, selama ente menyembah dunia, nggak bakal ketemu damai. Bagaimana ente nyembah berhala, bagaimana mau damai? Loh, berhala apaan? Nafas kita tuh berhala. Nafas itu berhala. Dunia berhala. Asnam, sanam itu semuanya. Hawa berhala. Syaitan berhala. Ente turut kepada mereka, ente nyembah berhala.
Cuma ini berhalanya tanpa wujud, bukan sekedar batu doang. Wallah ada berhala tuh. Makanya itu jangan kita nyembah berhala begitu. Semua berhala kita tumbangkan, hilangkan, singkirkan berhala. Jangan kita nyembah berhala. Berhala nafsu, berhala hawa, berhala syaitan wa nafas. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bela kami terhadap kaum kafirin. Dibilang oleh ahli tafsir, Habib Umar bilang nafsu kafir, hawa kafir, syaitan kafir, dunia juga kafirah. Hawa kafir, syaitan kafir, nafs kafirah, dunia kafirah, semuanya. Unsurna 'alal qaumil kafirin. Itu dia. Itu berhala. Jangan kita tunduk sama berhala. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit taurat wal injil. Itu Allah udah ngebeli kita. Allah udah punya transaksi. Ini kita punya transaksi sama Allah, udah punya perjanjian. Kita udah transaksi sama Allah. Transaksi apa? Nafsu kita udah dibeli, nyawa kita udah dibeli, hidup kita udah dibeli oleh Allah, harta kita udah dibeli. Makanya tiap sholat tuh kita selalu berikrar akan transaksi ini. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya punya Allah. Ya kan? Itu untuk ngingetin transaksi kita. Allah ishtara. Nah, ini transaksi ini bagaimana? Ente mau negosiasi ulang atau kagak? Sebab transaksi ini bi anna lahumul jannah, ente dapat surga. Al-Habib Umar bilang, seandainya jangankan satu nyawa kita satu dibeli, dibayarnya pakai surga. Nyawa dan harta kita dibeli, dibayar pakai surga. Kita hidup cuma berapa? Sekali lah. Jangankan cuma sekali, seandainya itu nyawa kita hidup, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, 1000 kali kita hidup mati, dibeli untuk satu surga, hidup kita nggak ada apa-apa, masih terlalu murah, kita untung besar. Itu surga tuh benar-benar gratis kita dapatkan tuh. Kagak begitu diajarkan, udah dibeli. Nah terus kalau udah dibeli bagaimana? Kita mau bilang ya rugi aneh, ya Allah, nyawa kita nggak ada apa-apanya ditukar sama surga. Itu sahabat begitu dengar begitu, lah nggak ada negosiasi ulang, udah khalas, sabatal bai', jual beli transaksi udah pasti, sudah stempel, udah nggak ada negosiasi ulang, surga. Kita untung besar. Nabi bilang tuh ke siapa tuh, Aba Yahya, waktu dia korbanin semua hartanya cuma biar bisa tinggal ke Madinah berjumpa Nabi Muhammad. Nabi bilang, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Untung, transaksi yang menguntungkan yang udah engkau lakukan. Dijual dunia yang dia punya cuma buat bisa dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Zulbijadain begitu juga, Rabihal bai'. Nah kita sekarang bagaimana? Mau transaksi ulang? Jadi tanya, ente abd apa hur? Kamu ini budak, ya, hamba sahaya, hamba atau orang bebas? Ada satu orang dia maksiat, sebab taubatnya dia kejumpa satu solihin. Itu orang soleh ngelihat dia lagi maksiat, nanya, ente abad atau hur? Kamu hamba atau orang bebas merdeka? Dia bilang abad, saya hamba. Maksudnya hamba Allah. Ya kalau emang kamu hamba Allah, Allah majikan kamu, bersikaplah yang benar sebagai hamba.
begitu. Tapi kelakuan kayak orang mau ngebebasin diri, mau berontak kepada Allah Ta'ala. Jangan berontak. Kalau ente ditinggal sama Allah, lu punya siapa? Siapa yang ente punya? Allah, la ilaha illallah. Qala ba'du sufiyah nafa'allah bihim ghaflah sa'ah anillah ta'ala asyad min dukhulin nar. Tuh, sebagian ahli tasawuf bilang ghaflah satu saat aja, ghaflah dari Allah satu saat, lalai sesaat akan Allah, itu lebih dahsyat daripada masuk neraka. Ya Allah, serem. Cuma kita nggak tahu, kita ghaflahnya kita berapa saat, berapa jam. Fakaifa man madha umruhu jami'uhu fil ghaflah fa'arif hadzal farq. Nah, bagaimana orang kalau wali Allah bilang ghaflah sesaat lebih dahsyat daripada api neraka, bagaimana yang seumur hidupnya ghaflah? Gimana itu? Dia nggak ngerasain pedihnya, melainkan nanti kalau udah sakaratul maut, begitu dia meninggal baru tahu betapa pedihnya ghaflah. Fa'rif hadzal farqul azim wa aina thuraya minats thura jamalukum fi aini Thuraya minats thara jamalukum fi aini qalbi qad thawa falastu bighafilin ankum ya ulil wafa uhinna ilaikum kulla mahabbatis saba wa ruhi ilaikum la tafiki minal jawa la tufiku minal jawa. Fa kaifa taghfalu anil ladzi akhrajaka minal adam faja'alaka fi batni ummika ma syaa Allah ta'ala thumma akhrajaka ilal ard wa rabbaka saghiran wa ghadzaka wa ja'alaka mauludan fid din wa ghadzaka wa ja'alaka mauludan fid dinil hanifi dzakiran bil lisanin fasih wa ja'ala laka aqlan ta'ish bih wa sam'an wa basaran wa wa'adaka bil jannah wa na'imiha in ata'tahu wa aw'adaka bin nar in asaitahu fakhtar ayyuhuma syi'ta wa la manjalaka minhu illa ilaih fa aqbil ilaihi ta'i'an mushammiran waqsid babahul karim wa la tanzur ila ghari fatuhlika wa kun musta'izan bihi li'annahu rabbuk wa muftakhiran bihi li'annaka abduh. Qala sayyidina wa maulana amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah kafani izzan idh kunta li rabban wa kafani fakhran idh kunta laka abdan kuntu laka abdan anta kama uhib fawafiqni lima tuhib anta kama turid fawafiqni kama turid man ista'azza anta kama urid fawafiqni kama turid man ista'azza billahi dhullahu kullu shay'in wa ista'azza billahi dhalla lahu kullu shay' man ista'adza billahi dhalla lahu kullu shay wa dama lahu izzuhu wa man ista'azza bighairillahi dhalla inda kulli ahad wa dama dhulluhu ishhadullah ta'ala fi qalbik taral kaun asghar min dharratin fi jambil qudrah fa idza syahidta Allah qabla al kaun manahakat ta'rifil kauni kulli. Allah. Sayyidina Ali bilang cukup kemuliaan bagiku kafani izzan antakuna li rabban, cukup kemuliaan bagiku bahwasanya engkau Tuhanku, iz Allah Tuhanku. Kafani fakhran an akuna laka abda, sebuah kebanggaan besar bagiku bahwasanya aku budaknya Allah. Ente jadi budaknya Allah bangga, girang. Ente siapa? Ana budak. Budak siapa? Budaknya Allah. Bangga, budak. Ana budak. Budaknya Allah. Tuh. Enak aja nggak mau dibilang budak. Yang nggak mau jadi budaknya Allah, jadi budaknya nafsu, jadi budaknya syaitan, jadi budaknya dunia. Begitu. Diperbudak sama yang lain. Ana budaknya Allah. Bangga kata saya, ana bangga, ana budaknya Allah.
Begitu. Nggak mau jadi orang bebas. Jadi budaknya Allah itu kemerdekaan yang hakiki. Dengan jadi budaknya Allah, Anda merdeka dari perbudakan nafsu, dari perbudakan hawa, dari perbudakan dunia, dari perbudakan syaitan. Tapi kalau Anda nggak mau jadi budaknya Allah, Anda jadi budaknya hawa, nafsu, syaitan, dunia. Hadza huwa. Ente abad apa hur? Ente budak atau orang bebas? Kalau ente budaknya Allah, ente dapat kebebasan yang hakiki. Tahu budaknya Allah? Budak tuh terbatas, dibatasi. Apa yang dia punya milik majikan. Apa yang dia lakukan harus sepersetujuan dari majikan. Ente begini nih, ngomong gini dengan persetujuan majikan atau enggak? Majikan tuh tahu gak lu ngomong gini? Merestui gak lu ngomong gini? Hati-hati, jangan macam-macam. Ente budak, syuf. Budaknya Allah, hati-hati. Tuh. Barang siapa yang merasa mulia dengan Allah, begitu, maka kemuliaan dia akan abadi selamanya. Man ista'azza billah dama izzuh, dhalla lahu kullu syai'. Barang siapa yang merasa mulia dengan Allah, kemuliaan dia bakalan abadi dan segala sesuatu akan tunduk di bawah telapak kakinya. Tapi barang siapa yang merasa mulia dengan selain Allah, ya, dia bakal jadi hina, kehinaan yang abadi, begitu, dan hina di hadapan semuanya. Na'udzubillah. Allah yu'izzana. Begitu, ma 'azzatil ibad anfusaha bimithli ta'atillah wa ma ahanatil ibad anfusaha bimithli ma'siyatillah. Itu manusia tidaklah mereka memuliakan dirinya dengan suatu hal seperti dengan ketaatan. Tidaklah mereka menghinakan dirinya dengan suatu hal seperti dengan kemaksiatan. Maksiat bikin ente hina, taat bikin ente mulia. Allahumma izzana bit ta'ah wa la tudhillana bil ma'asiyah. Had bayan shid? Had bayan shid? اختصار. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله لبراجواك يا مولاي ارقاك ويا فحد بابك وشوف لي فيك يا ربي يا وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية قد أقدر بما في ظاهرة والخفية وإن عصينا سيرنا في الطريق العكية فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطيئة فهد بابك وكل منك يبقى عطية يا واصل بنا نهج طريق سوية وان دعاء أهل الدق للعطايا سنية ادعنا مثلهم نار حقوق المعية يا رب في قفلهم اللهم في الجنان
المختار خير البرية بختنا بالنبي كنزنا الخبير لدعاك سجي في الحال منه بتيا وندعانا للبرزل البليا ونفصل عليه النوم مصريا الحمد لله رب العالمين. بارك الله قبولك بأسرع كل حال يجعلنا وإياكم من خواص عباده الصالحين، يجعلنا وإياكم في دائرة العبدية والعبودية، يحققنا بمحض فضله وجوده وكرمه على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفقنا لنا وقربت لنا في ديننا رب كل وانت ومكان رب وفقنا وفقكم لما تطلق من وفعلا كرما ورزق كل حلال نائما ما خلعتك يا علماء نعتق الخير ونفع كل شهر ربنا اصلح لنا كل شهر وقنا برضا منك العيان وارض عنا ربنا كل الديان كل حمد لنا وسلما واجبر اصلحا وعلا من سفر صلى الله بخشى المصطفى من إلا الحق دعانا والوفاء في كتاب به للناس شفاء وعلى آلك من شرفا وعلى صحب المصاب القرار اللهم اهدنا بهداك واجعل من يصارف رباك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلفك امر معصاك واصبر الله ونعم المكين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل يوم محبة جيرتنا صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل صولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أبدى الحب وآله وصحبه دام بس سهوي والحمد لله بالبلاد ناهي.